Halo semua, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kali ini akan membagikan tutorial bagaimana membuat RESTful web service dengan Telja IDE. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sama seperti video mengenai web service dengan SOAP, RESTful web service yang akan dibangun ini akan dijalankan di atas Glassfish server. Pada Telja IDE, buatlah sebuah proyek baru dengan kategori Java Enterprise. Project template yang dipilih adalah web application dengan server Glassfish versi 5. Tahap berikutnya adalah pemilihan library dan framework. Di sini kita akan memilih Servlet yang adalah pilihan default dan RESTful web service kurung buka JavaScript RS. Setelah menekan tombol next, kita akan dihadapkan pemberian nama proyek dan package. Ubahlah nama proyek dan package sesuai kebutuhan dan biarkan field lain dalam keadaan default. Pada proyek yang telah dibuat tersebut, kita dapat melihat beberapa file Java yang telah di-generate oleh Telja IDE, yang salah satunya adalah web service dengan nama kelas Hello Resource. Anotasi add path pada kelas ini berarti kita dapat menggunakan web service ini dengan path URL hello strip world. Anotasi add get berarti web service ini dapat diakses dengan metode get. Sedangkan anotasi add produce berarti web service ini akan mengembalikan sebuah nilai dalam bentuk tertentu. Terdapat beberapa jenis nilai yang sering digunakan dalam anotasi add produce seperti text/plain dan application/json. Kita akan mencoba menjalankan proyek default ini. Jangan lupa istilah nama domain dengan domain 1. Setelah dijalankan, kita melihat bahwa browser menunjukkan error part 04. Anda tidak perlu khawatir karena ini bukanlah alamat yang kita tuju. Kita dapat menambahkan hello strip world pada bagian belakang dari URL, sehingga kita dapat melihat hasil dari web service yang secara default telah dibuat. Berikutnya, kita akan membuat RESTful web service yang baru. Kita akan membuat package baru yaitu com.robby.service. Pada package tersebut, kita akan membuat Java class bernama testservice1. Pertama-tama, kita akan menambahkan anotasi add path dan mengisinya dengan /test_strip_service1. Kemudian saya akan membuat sebuah metode sayHello yang memiliki sebuah parameter. Metode sayHello ini akan dilengkapi dengan anotasi add get dan anotasi add produce dengan nilai text/plain. Agar web service ini menerima parameter, maka saya menambahkan anotasi add query param untuk parameter metode ini. Jangan lupa untuk memberikan kunci khusus untuk setiap parameter yang dibuat. Sebagai percobaan pertama, saya akan menjalankan proyek ini dan memanggil testStripService1. Kita dapat melihat bahwa hasil pemanggilan web service tersebut adalah hello null karena kita belum memberikan nilai untuk parameter yang akan diambil oleh web. Solusi dari masalah seperti ini adalah dengan menambahkan tanda tanya di belakang testStripService1 dan menuliskan name sama dengan value. Value ini dapat diisi dengan nilai apapun. Pada video ini, saya akan mengisi value tersebut dengan Robby-tan. Pada studi kasus kedua, saya akan membuat sebuah kelas bernama testService2. Studi kasus kedua ini akan saya buat, di mana web service dapat mengembalikan data berupa JSON. Untuk itu, saya perlu menambahkan library yaitu JSON Strip Core dan JSON Strip Data Bind.
Kelas test service 2 akan saya berikan anotasi add path dengan value /test strip service 2. Di dalam kelas ini saya akan membuat sebuah metode baru bernama showUser yang dapat diakses dengan metode get dan mengembalikan nilai berupa application/json. Metode ini akan memiliki dua buah parameter, yaitu first name dan last name. Masing-masing dari parameter ini akan diberikan anotasi add query param, fname, dan lname. Agar dapat memudahkan konsep pemrograman berorientasi objek, saya akan membuat sebuah kelas user yang diletakkan pada package com.ruby.entity. Kelas ini akan memiliki dua buah atribut, yaitu first name dan last name, yang keduanya berjenis string. Generate getter and setter pada kelas ini untuk seluruh atributnya. Kembali pada metode showUser, kita akan membuat objek dari kelas user dan mengisi atribut first name dan last name dari objek tersebut dengan parameter metode yang diberikan. Terakhir, untuk mendapatkan return berjenis JSON, saya akan membuat sebuah objek dari kelas object mapper dan memakai metode writeValue as string dan mengisi parameter metode tersebut dengan objek user. Untuk dapat mengetahui dengan jelas apakah return dari sebuah web service berbentuk JSON atau plain text, saya akan memanggil kedua web service yang dibuat pada Firefox. Kita juga dapat menggunakan SoapUI sebagai tools untuk menguji RESTful Web Service. Kita akan melakukan klik kanan pada nama proyek dan kemudian memilih New REST Service from URI. Masukkan URI dari web service yang telah kita buat dan kita dapat melihat hasil dari web service tersebut pada request 1. Sekian video pembelajaran mengenai pembuatan RESTful Web Service menggunakan bahasa pemrograman Java. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.